Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Peserta didik yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi ya di tatap muka yang kedua mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, kelas 11. Setelah kita melaksanakan hari raya Idul Adha, ya bagaimana kabarnya? Apakah sudah kenyang dengan satenya atau masih ada yang belum? Yang masih belum silahkan datang ke rumah saya ya. Di saya masih ada, tapi nanti silahkan bakar sendiri. Ya cuk sedikit ya. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua ini tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah kita bahas bahwa manusia ini pada dasarnya tidak mengetahui apapun kecuali setelah diberitahu, ya. Ya. Oleh karena itu di dalam meniti kehidupannya manusia membutuhkan petunjuk. Petunjuk apa? Melalui agama Islam, ya. Yang selanjutnya nanti Allah akan menurunkan kitab, ya. Kalau karena kita umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan seluruh umat manusia, termasuk kita semua, sebagai petunjuk ya di dalam kita meniti kehidupan kita ini. Ya, karena pada dasarnya kita tidak tahu tadi sehingga membutuhkan. Nah, peserta didik yang berbahagia, bahwa agama Islam ini ya kita singgung sedikit, merupakan petunjuk di dalam menuju ke kehidupan yang kemarin kita singgung itu ya. Untuk apa? Untuk mengetahui ya, kita tahu ya. Karena tadi awalnya kita tidak tahu, manusia ini pada dasarnya tidak tahu, sehingga kalau kita membutuhkan petunjuk dalam meniti kehidupan, kemudian akan tahu, ya, kemudian akan mengaplikasikannya, ya, bahwa siapa yang mencipta kita, ya, siapa yang memberitahu siapa yang mencipta kita? Agama, ya, yang memberitahu kita bahwa siapa yang menciptakan kita, bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga kita, ya, siapa yang memberi rizki kepada kita, siapa yang melindungi kita sebenarnya. Ini kalau kita tidak mempelajari agama ya kita tidak tahu ya. Oleh karena itu dengan mempelajari agama ya agama Islam ini kita tahu siapa yang menciptakan kita sebenarnya. Nah, kemudian juga kita akan tahu siapa yang diciptakannya ya. Ya, yang menciptakan tadi siapa, yang diciptakannya tadi siapa. Ya, ada manusia dan seluruh alamnya kita tahu. Ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita akan tahu. Kemudian kita juga akan mengetahui sejarah umat terdahulu. Kita tidak akan tahu kalau tidak diberitahu ya, bagaimana umat-umat terdahulu sejak zamannya diciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai sekarang ya. Bagaimana kita tahu sejarah dahulu ya, kalau tidak diberitahu dengan sumber yang jelas ya. Siapa yang memberitahu? Ya Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan agama Islam ini. Nah, kemudian juga kita akan tahu masa yang akan datang ya. Masa yang akan datang kita tidak tahu kalau tidak diberitahu ya. Siapa yang memberitahu? Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masa yang akan datang itu sudah ada ya. Ya, sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan diberitahukan kepada yang diciptakannya manusia melalui agama Islam ini. Kita akan tahu ya setelah belajar ya. Kemudian kita juga akan tahu tata cara hidup dan mengaplikasikannya. Ya, bagaimana hidup yang baik dan benar, bagaimana menuju ke arah yang baik dan benar. Kita akan tahu bagaimana memilih ya yang baik dan yang benar, dan meninggalkan mana yang salah, yang
tidak bermanfaat bagi kita, semuanya akan diberi petunjuk melalui agama Islam. Nah, oleh karena itu semuanya yang berkaitan dengan apapun ya, tata, aturan, cara ya, pengenalan kepada siapapun akan diberi petunjuk melalui agama ini. Nah, termasuk dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Siapa yang tidak pernah punya masalah? Ya, saya yakin semua pasti pernah mengalami masalah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, siapa yang tahu dalam menyelesaikan masalah adalah hanya yang menciptakan kita. Oleh karena itu, kalau kita ada masalah, larinya kemana? Ya, kepada yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui petunjuknya ya di dalam agama Islam. Ya. Kalau kita sudah tahu ya bagaimana solusinya, ya nanti maka hidup ini akan mudah, ya. Hidup ini akan tenang, hidup ini akan tentram. Itulah agama Islam yang memberikan petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita untuk kita semua umat manusia dalam meniti kehidupannya, ya, menjadi kehidupan yang akan terarah, ya, akan menjadi baik, ya. Dan semoga dengan kita mengamalkan ajaran Islam ini, kehidupan kita menjadi bahagia, baik itu di kehidupan dunia sekarang. Nah, kita langsung saja. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita untuk memberikan petunjuk kepada manusia, ya tadi itu, karena pada dasarnya manusia itu tidak tahu. Kalau tidak diberitahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya untuk memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada manusia itu, ya, melalui kitabnya, ya. Nah, untuk ya meniti kehidupannya ya diperlukan petunjuk. Nah, kitab ini nanti sejak zaman Nabi Adam hingga ya bahas sedikit yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diberitakan di dalam Al-Qur'an adalah diantaranya adalah yang pertama kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk siapa? Untuk keturunannya Israel, ya, Bani Israel. Ya, sekarang Israel ini menjadi negara Israel itu ya, meskipun menyebar ke seluruh dunia ya. Ya. Tetapi ingat bahwa akhir zaman setelah Nabi Muhammad SAW, ya, maka semua umat itu harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Baik itu Bani Israel ataupun siapapun harus tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Ya, ini diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Untuk siapa? Untuk Nabi Daud. Maaf, untuk kaum Nabi Daud ya. Jadi kitab Zabur ini hanya untuk kaumnya Nabi Daud. Kemudian Injil untuk siapa? Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan untuk Bani Israel. Ya. Tentunya setelah Nabi Isa ya. Jadi Bani Israel itu lahirnya keturunnya Nabi Yakub ya. Kemudian ke bawah ya ada 12 keturunan itu ke bawah hingga Nabi Isa alaihissalam itu sudah banyak Bani Israel ya. Kemudian baru Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, ya. Tidak hanya orang Arab saja, tetapi untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Ya, jadi siapapun yang ada di penjuru dunia ini harus mengimani ya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk meniti kehidupannya. Ya. Nah, saya kira demikian sedikit saja yang dapat kita bahas karena keterbatasan ya namanya online itu
terbatas, tidak seperti tatap muka di kelas ya. Nanti kalau waktu di kelas kita akan bahas yang lebih detail dan lebih komplit insya Allah. Tapi karena ini kita tatap muka melalui jaringan, maka sedikit-sedikit saja. Nah, mohon dijawab pertanyaannya yang ada di Google Form. Saya kira demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.